kelas MM1. Siap. Sedangkan unsur resensi adalah inti pokok yang ada dalam resensi seperti judul, identitas buku, pendahuluan resensi, isi resensi, atau kelebihan dan kekurangan resensi. Ya, tepuk tangan untuk resensi. Sedangkan unsur resensi itu ada yang namanya identitas resensi, apalagi judul, apalagi ada pendahuluan, ada isi, ada keunggulan, ada kelemahan, dan ada tanggapan komentar dari penulis resensi. Tepuk tangan. Nah, anak-anak ibu tanya lagi, ini karena masih tahun baru ya, jadi kayaknya masih blank nih. Ingat nggak apa kira-kira manfaat resensi itu bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, ingat nggak siapa yang beri tangan? Iya, Veronica, silakan Veronica. Manfaat resensi bagi saya dalam kehidupan sehari-hari, resensi bermanfaat sebagai suatu acuan atau pertimbangan untuk memilih buku apa yang dapat untuk saya baca. Ya, tepuk tangan. Manfaat resensi itu bagi kita sehari-hari itu sebagai acuan dalam memilih buku, memilih film. Kan nggak mungkin ya anak-anak ibu misalnya mau baca buku tentang Laskar Pelangi. Kalau laskar artinya kan tentara ya anak ibu. Haruskah kita baca seluruh isi bukunya sebelum membelinya? Kan sama aja bohong ya. Jadi kita baca dulu resensi bukunya. Ini kira-kira bukunya menarik nggak ya? Ini buku filmnya menarik nggak ya? Itulah fungsi
Ada 6? Nah, sudah melihat perbedaannya enggak? Ya, sudah? Mana suaranya sudah atau belum? Aku baru anak SMK, semangat. Nah, SMK dulu lah. Nggak semangat di kuliah SMK? Bisa. Ya, kita lihat kan perbedaannya. Apa perbedaannya kira-kira? Pertama, dari identitasnya. Yang teks yang pertama itu berapa identitasnya? Yang ini? Nah, kira-kira itu kalau analisa kita biasa saja, manakah penulis tentang menulis resensi hari ini? Yaitu melalui model pembelajaran project based learning. Project lalu kemudian resensi. Secara konsep, resensi itu yaitu sebuah karya yang berisi tentang kelemahan, keunggulan, baik itu buku, baik itu film, yang berguna bagi pembaca sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli karya sastra tersebut atau film tersebut. Itu konsep resensi. Jadi kalau dengar resensi, oh ini sebagai teks yang sebagai acuan. Di mana saja kita lihat resensi itu anak-anak ibu? Ada di koran, ada di majalah. Ini masih lihat koran nggak? Masih belum? Bisa duduk sesuai kelompok? Nah, karena kita kegiatannya hari ini menulis resensi, silakan. Ini kelompok 1 sayang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok 5. Tulis sebuah resensi. Ibu kasih waktunya sekitar 20 menit. Ya, sekitar 20 menit. Ya sayang. Ada yang nggak paham nggak anak ibu? Boleh tanyakan ke ibu. Apa sayang? Oh, tulisnya ya sayang ya. Buat identitas resensinya. Apa kira-kira? Nah, ini kita udah coba contoh. Ibu akan amati dengan buku penilaian ibu. Gimana kerjasama kalian dengan kelompok? Bisa Feby? Pintar Feby. Marsa gimana Marsa? Bisa Marsa sayang? Bisa sayang? Perhatikan tulisannya lagi ya Marsa ya. Ya anak ibu. Nah ingat ya, menulis resensi itu harus ada identitas. Ya, rapikan tulisannya Veronica. Minggu lalu nggak datang ya, sakit? Iya. Kelompok masing-masing, silakan beri resensinya mudah atau susah? Mudah. Oh alhamdulillah, berarti anak ibu paham ya bahan bertanya. Siapa yang mau tampil perdana dulu? Tunjuk tangan anak ibu. Feby, Saya oh bagus. Silakan kelompok Feby sampai ke depan. Ya. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Feby. Identitas buku. 1. Judul tentang kamu. Nama pengarang Terelie. Nama penerbit Republika Penerbit. Cetakan ke-5 Desember 2016. Tebal buku ditambah 524 halaman. Dan pilihan kata dan susunannya membuat pembaca hanya dalam alur cerita. Hanya amanat-amanat yang tersurat di dalam novel ini. Kekurangan. Pandangan pembaca pertama ketika melihat sinopsis dengan setelah membaca isinya akan sangat berbeda. Di tengah novel ceritanya akan membuat pembaca cepat bosan. Siapa yang bisa memberikan komentar atau tanggapan atas penampilan kelompok Meci dan kawan-kawan? Siapa? Saya Ya silakan. pengamatan saya terhadap teks yang dibacakan oleh sudah bagus. Hanya Ya. itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau? Secara penulisan kelompok Feby itu sudah, kelompok Feby dan Meci itu sudah ada identitas bukunya, ada judul, ada nama pengarang, nama penerbit, cetakan, tebal buku, ISBN lengkap. Lalu ada rangkumannya, ada amanatnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tetapi ini seperti
bagaimana menulis resensi dengan bahasa sendirinya. Siapa yang mau tampil? Yang selama penjelasan itu ini siapa? Nah, sekarang siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Desita. Menurut saya, dalam membandingkan teks resensi yang berjudul agar gampang menulis, pengarang bisa gampang untuk teks satu dan Istanbul kenangan sebuah kota. Untuk teks dua dapat ditentukan itu satu, isi resensi teks satu agar gampang menulis, pengarang bisa gampang, dan teks dua Istanbul kenang semua kota sama-sama memiliki identitas buku yang lengkap seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Dua, ada bagian pendahuluan seperti kalimat pembuka, isi resensi, atau keunggulan dan kekurangan buku serta kalimat penutup. Sehingga dapat disimpulkan kedua teks satu dan teks dua memiliki persamaan dari segi kelengkapan untuk resensi. Tiga, perbedaan kedua teks itu, teks satu agak gampang menulis, tidak ada tambahkan atau komentar secara paragraf penutup dari resensi. Sedangkan teks dua, Istanbul sebuah kenangan sebuah kota memiliki tambahkan atau komentar dari resensi. Nah, berikan aplaus untuk Desmita. Harus ada tanggapan, harus ada identitas. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa tangan? Saya Bu. Nah, silakan. Miftah. Miftah. Menurut saya dan teman-teman kelompok, kesimpulan yaitu membandingkan resensi untuk menemukan persamaan dan perbedaan sebuah teks resensi dapat dilakukan dengan cara mengamati sistematika atau susunan bentuk resensi, kemudian mengamati unsur-unsur resensi. Ya, berikan aplaus untuk Miftah.